delegasi Japan Culture Exchange 2024 yang telah menjalani dan pertukaran budaya di Jepang, khususnya di Osaka. Jadi mereka ini bukan cuma jalan-jalan ya ke Jepang ya, tapi juga membawa misi dakwah yang luar biasa ya Kak ya. Alhamdulillah. Sebelumnya gimana kabarnya Kak Dani dan Kak Iza? Oke, tes. Mungkin dari aku dulu ya. Sebelumnya teman-teman semua kenalin, aku Dani Dwi Saputra, mahasiswa IPB AG 58. Alhamdulillah mau ditanya kabar hari ini baik dong, apalagi bulan Ramadan harusnya punya semangat. Gitu. Alhamdulillah. Terus oke. Dibilangin kabar alhamdulillah baik. Perkenalkan juga nama aku Nur Iza Muslimah, biasa dipanggil Iza, dari Ekonomi Syariah Angkatan 58. Alhamdulillah, dua-duanya semangat. Semoga semangatnya tertular ke kita ya, teman-teman semuanya. Atau masih teringat-ingat suasana di Jepang pada saat itu kan? Udah lama sih. Udah lama tapi tetap nggak bisa move on ya? Nggak bisa move on, berkesan, terlalu berkesan. Iya. Dari situ aja kita sudah makin penasaran ya mendengar pengalamannya, dan juga mungkin kita bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman, ibaratnya pengalaman yang paling berharga buat mahasiswa khususnya ya Kak ya. Nah, mungkin pertama tanya saya mau tanya mewakili dari teman-teman semua nih Kak. Sebenarnya apa sih Kak Japan Culture Exchange itu apa? Oke. Dari siapa yang mau jelasin? Ya, mungkin dari aku dulu. Oke teman-teman semua, jadi JCE atau Japan Cultural Exchange itu merupakan program kolaborasi ya dari Departemen Ekonomi Syariah, sama berkolaborasi dengan Cibes. Jadi memang program ini mengantarkan atau sebagai wadah mahasiswa bisa belajar di Jepang, dan emang di Jepang itu emang kita membawa misi, tentunya misi utama adalah berdakwah. Juga nanti kita di sana meriset terkait, karena ini awal utama yang ada di prodi ekonomi syariah, juga memang di sana melihat dan juga memberikan sosialisasi lah kepada di sana kan. Kebetulan emang di kegiatan itu nggak cuma kegiatannya di Osaka ya. Jadi kegiatannya itu 2 bulan, 1 bulan itu di Tokyo dan 1 bulan di Osaka. Jadi 1 bulan itu di Tokyo kita berkolaborasi, dari Cibes itu berkolaborasi dengan Dompet Duafa Jepang. Nah kalau misalnya di Osaka itu Cibes berkolaborasi dengan namanya Japan Dakwah Center, itu lembaga punya Malaysia. Mungkin itu sih, mungkin bisa ditambahin sama Iza. Oke. Jadi Japan Cultural Exchange ini mungkin teman-teman baru pernah dengar ya, karena memang ini adalah yang pertama. Jadi kita alhamdulillah di batch satunya, karena program ini baru ada di tahun kemarin ya, karena kita berangkat November kemarin. Nah, JCE ini programnya itu dari Cibes. Mungkin teman-teman tidak tahu gitu ya apa itu Cibes. Cibes itu lembaga riset ekonomi syariahnya IPB. Nah, Cibes ini bekerja sama dengan tadi ya di Tokyo kita kerja sama Dompet Duafa Jepang. Jadi Dompet Duafa itu nggak hanya di Indonesia aja teman-teman, tapi udah ada di 5 negara ya. Jepang, Amerika, Hong Kong, Australia, satu lagi Korea kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada Cibes, terus Dompet Duafa, terus ada JDC. JDC itu Japan Dakwah Center. Nah ini yang di Osaka. Terus ada juga disupport juga sama Pertamina. Masya Allah, baru mendengar secuil kisah pengalamannya aja kita sudah makin kayak ya salawatin ya Allah gitu, kayak Insya Allah semua bisa. Amin. Semoga tahun ini ada lagi ya, dan makin banyak yang berangkat ya. Ada lagi. Nah setelah itu sebenarnya saya pengen bertanya sih, kira kalau dari awalnya kakak-kakak berdua ini motivasinya apa? Karena kan pasti dengan AGH yang punya
lapraknya banyak nih Kak. Terus juga yang ekonomi syariah kan pasti sibuk lah, apalagi sudah tingkat makin naik tingkat makin bertambah kesibukannya, jadi kadang motivasinya turun nih Kak. Kalau dari kakak-kakak berdua ini, apa motivasi awal kakak untuk mengikuti kegiatan Japan Cultural Exchange ini? Oke, mungkin kalau dari saya kenapa tertarik gitu ya untuk ikut JCE ini, biasanya itu kan kalau program mahasiswa yang keluar negeri itu di sananya tuh kuliah juga gitu di sananya. Terus misalnya kayak 3 bulan atau 1 semester 6 bulan. Nah, tapi yang membedakan JCE ini kita tuh berangkat ke sana bukan untuk kuliah, tapi lebih untuk kitanya yang sharing kepada orang-orang yang di sana. Jadi menurutku itu satu perbedaan yang cukup besar yang membedakan JCE dengan program-program lainnya, dan aku rasa itu masih sedikit ya program yang seperti itu. Dan ini juga jadi peluang kita, apalagi sebagai muslim, untuk mencoba berdakwah di luar negeri. Mungkin kalau kita biasanya baru di Indonesia aja, ke teman-teman aja, tapi ini tuh benar-benar ngerasain langsung gimana kita jadi minoritas di sana, dan lebih tertantang lagi kita sebagai muslim untuk tetap menjaga keislaman kita di sana. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri teman-teman semua, karena dari 4 orang yang berangkat yang sendiri yang beda, yang dari selain Departemen Ekonomi Syariah ya, aku sendiri kan dari agronomi ya, bener Dik, kata Lutfi kalau misalnya emang di agronomi banyak lapar dan lainnya. Jadi emang awalnya sebenarnya sama sekali nggak ada kepikiran program ini, awalnya emang lagi fokus penelitian. Nah di Oktober itu setelah kolokium selesai dan mulai pengolahan, dan itu sudah pengolahan yang udah ngeluarin duit, terus tiba-tiba keluar tuh poster Cibes di share ke grup-grup kan. Nah memang sebenarnya dulu pernah punya plan untuk ke Jepang, cuman kayak ngerasa sekarang udah tingkat akhir kayaknya udah nggak bisa kerja lagi gitu. Nah coba pas dilihat ada kesempatan, dan itu juga nggak terlalu lama sehingga nggak membuat aku bakal molor tahun ya, nambah tahun. Jadi ya udah langsung daftar dan alhamdulillah lolos, langsung izin ke dosen untuk berangkat. Jadi ya itulah sedikit pengorbanannya ya, meninggalkan lahan kayak gitu. Masya Allah. Nah, buat teman-teman semuanya, mendengarnya pasti tujuannya mulia banget loh. Alhamdulillahnya berarti memang tujuan mulia pasti akan mendapatkan jalan yang mudah. Alhamdulillah, apalagi tadi mendengar cerita dari Kak Dani sudah mau jadi meninggalkan penelitian ya. Akan sudah ya. Tapi apa-apa semua. Karena banyak yang bilang kesempatan nggak datang 2 kali. Ya itu benar gitu. Jadi emang teman-teman harus bisa menimbang-nimbang kira-kira emang ketika mengambil suatu hal selain dari akademik dan lainnya itu kira-kira emang worth it nggak sih ditinggal. Dan alhamdulillah ya, aku memandang DC ini bukan hanya tentang program dari Departemen Ekonomi Syariah enggak, tapi ini adalah wadah aku bisa ke Jepang. Nah setelah di Jepang berarti aku harus ngebuat to-do list gimana caranya bisa mendapatkan hal-hal yang memang setidaknya relate dengan departemen itu. Dan alhamdulillah di sana juga bisa dapat riset tentang pertanian, juga bisa dapat koneksi dosen-dosen di pertanian gitu. Jadi alhamdulillah dapat semua gitu. Alhamdulillah. Berarti sambil menyelam minum air ya, Kak? Iya, sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Kalau lagi puasa nggak boleh ya, Kak? Boleh, untung bukan berpuasa. Iya, nah kalau dari Kak Nura, kira-kira Kak Nur dan juga Kak Dani dan dua-duanya, persiapannya sebelum berangkat, pasti kan kita siapa tahu nih tahun sekarang ada lagi, dan di sini siapa tahu di antara sini ada yang mau jadi penerusnya dari Kak Dani dan Kak Iza. Siapa yang mau melanjutkan Kak Dani dan Kak Iza, boleh angkat tangan? Gak ada yang mau ke Jepang ya? Kok angkat tangan? Angkat tangannya semoga jangan setengah-setengah ya Kak. Ayo siapa yang mau melanjutkan? Insya Allah kita coba tanya ini, prepare-nya atau persiapannya apa aja, karena kan tadi dari dimension sama Kak Nur juga terkait kita kan di sana minoritas. Nah kira-kira dari Kak Nur dan Kak Dani
prepare-nya sebelum ke sana itu apa aja, Pak? Oke, untuk prepare sendiri, persiapan mungkin yang paling penting speaking bahasa Inggris, minimal speaking bahasa Inggris. Walaupun emang di Jepang kita orang Jepang tuh nggak terlalu paham bahasa Inggris, teman-teman, sama aja kayak Indonesia. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris di sana, nggak semua orang ngerti juga sih. Tapi untuk modal awal ya, setidaknya kita udah paham ngebaca atau mendengar orang bahasa Inggris ngomong gitu. Terus yang kedua tentunya paspor, itu yang paling penting karena kemarin tuh emang timeline-nya juga dekat ya, persiapannya itu cepet lah berlangsungnya. Jadi emang kalau bisa kita udah siap paspor dari awal gitu. Jadi memang langsung daftar, langsung masukin berkas. Ini itu yang kedua, untuk persiapan sendiri yang dilihat adalah bagaimana kita bisa memanajemen event atau lebih ke public speaking sih. Karena di sana bakal pakai banget teman-teman semua. Karena emang dengan ketika kita ngobrol sama orang Jepang nggak yang apalagi baru kenal ya, itu nggak langsung mereka antusias ngobrol sama kita. Jadi emang kita harus mulai topik dulu. Nah, kalau kita pendiam kan jadi diem-dieman. Ya mungkin itu sih overall semuanya itu. Mungkin boleh lanjutin aja. Oke. Mungkin nambahin ya yang dari persiapan sebelum ke Jepang. Kalau untuk program ini itu karena memang kita tujuan di sananya untuk berdakwah. Yang kita siapin itu sebelumnya yang ada di tes juga ya, itu kayak materi-materi Islam yang dasarnya, terus kayak bacaan Qurannya juga, dan betul tadi tentang public speaking karena kita di sana sering harus tiba-tiba ngomong depan kamera gitu ya. Apalagi yang di Osaka ini tuh jadi dia lembaga gitu dan ketuanya itu tuh sering banget bikin live Instagram tiba-tiba dan kita harus siap, harus ready dengan segala kemendadakan itu. Itu kita harus ready untuk bisa ngomong di depan kamera. Terus kita juga di sana memang harus live Instagram juga terkait dengan riset kita di sana. Memang public speaking juga merupakan hal yang penting. Terus ada satu yang kita terlewat mungkin waktu itu. Waktu kita ke sana itu bawaan kita ternyata terlalu banyak. Jadi orang-orang yang di sana itu tuh kaget, kenapa ini bawaannya banyak banget? Padahal bukan pindahan, cuma 2 bulan gitu ya. Nah di sana itu, kalau teman-teman nanti ke Jepang, bawa bajunya nggak usah banyak-banyak karena di sana tuh baju second tuh banyak banget, masih bagus dan harganya juga murah. Terus terkait makanan, nah ini makanan yang jadi salah satu ketakutan kita waktu di awal. Makanan di Jepang itu sekali makan itu harganya kalau di restoran minimal banget satu orang itu 100.000 rupiah atau sekitar 1.000 yen gitu ya. Nah kita tuh mikir, aduh kalau misalnya kita makannya beli terus bakal berapa pengeluaran kita gitu. Akhirnya kita banyak bawa makanan dari Indonesia, terus kita ada yang bawa beras juga. Nah buat teman-teman boleh aja bawa beras karena beras di sana memang lebih mahal dari Indonesia dan lebih enak, lebih lembut ya. Tapi fun fact-nya adalah beras itu di sana bukan dijual di toko sembako tapi di toko obat, di drugstore. Jadi kita nyari-nyari beras di supermarket kok gak ada, tapi pas kita ke drugstore ternyata adanya di situ. Ya udah kita beli ya, walaupun lumayan mahal ya, tapi namanya orang Indonesia harus makan nasi. Ya udah. Mahal, berapa 5 kilo tuh 400 sekian. Ya pokoknya jauh banget lah sama di Indonesia. Nah makanya kita kemarin ada juga yang bawa beras, cuman bawa berasnya jangan kebanyakan ya, karena ada yang disita di antara kita kan berangkat itu 4 orang. Nah dari 4 orang ini ada yang berasnya itu disita karena terlalu banyak. Terus kita juga bawa makanan-makanan Indonesia yang kayak abon, sarden, kayak gitu-gitu. Cuman jangan terlalu banyak juga karena kalau terlalu banyak itu kedetek sama anjing pelacak di bandara itu bisa disita juga. Jadi harus tetap aman ya bawanya. Wah, baru kita dengar juga nih kalau misalkan di sana di drugstore ya kan. Padahal kalau di Indonesia kan orang Indonesia kan identiknya kalau belum makan nasi belum makan ya kan. Jadi mungkin itu salah satu challenge-nya yang sangat mungkin itu menarik ya untuk kita coba untuk ditantang gitu ya kan. Nah terkait persiapan kan sudah cukup jelas ya. Persiapan kan berarti kurang lebih ya seperti halnya akan pergi ke luar negeri, tapi dengan waktu yang
lebih lama daripada umumnya ya Kak ya. Ketika sampai di sana, apa hal pertama yang tadi kan Kak ini sudah nge-mention terkait kagetnya tuh tadi beli nasi. Kalau dari Kak Dani dan Kak Iza ada lagi nggak yang bikin kaget pertama kali datang ke sana gitu? Apa yang paling, wah ini sepertinya beda nih dengan di Indonesia nih. Karena pertama kali ke Jepang ya, jadi yang pertama kali kaget ke sana ketika keluar bandara adalah suhu ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan kalau misalnya masuk ke ruangan bandara ataupun office dan lainnya kan mesti dari luar ke dalam tuh dingin. Nah, tapi kalau misalnya di Jepang tuh dari dalam keluar tuh dari dalamnya hangat, keluarnya jadi dingin banget gitu. Terus yang kedua adalah kebersihannya sih. Jadi emang awal sampai sana tuh emang cukup takjub sama kerapihan dan kebersihan Jepang itu sendiri karena benar-benar emang rapih banget dan bersih banget, sama sekali nggak ada sampah gitu. Yang nggak tahu sih, tapi kelihatan nggak ada sampah. Mungkin itu sih yang buat awal first impression ke Jepang. Oke, iya tadi benar ya. Di sana tuh sangat amat bersih, tapi agak anehnya sebenarnya nggak ada sampah, tapi tempat sampah juga jarang. Nah, jadi buang sampah kemana? Jadi ternyata biasanya itu sampahnya itu dibawa pulang ke rumah gitu. Jadi kalau di sini mah nggak ada tempat sampah, udah buang sembarangan gitu ya. Kalau misalnya di sana nggak ada tempat sampah, dibawa pulang ke rumah. Nah itu sih mungkin salah satu poin yang bisa kita pelajari gitu ya, untuk tidak buang sampah sembarangan. Terus di sana itu keretanya sangat ribet ya, karena dalam satu kota itu line-nya banyak banget. Kalau di Indonesia misal kita KRL Jabodetabek, terus ya udah paling ada lainnya, ada yang beda ke Manggarai, ke Jakarta Kota, ke Nambo gitu ya. Tapi kalau di sana tuh Masya Allah ribet banget, jadi harus pakai Google Maps. Tapi untungnya di Google Maps itu kalau teman-teman nanti ke Jepang itu sangat jelas. Kita berangkat dari rumah jam berapa, terus jalan ke stasiun terdekat berapa menit, dari stasiun terdekat ke stasiun berikutnya pakai line apa, datang keretanya jam berapa juga udah tertulis, bahkan delay delay 1 menit pun tertulis gitu. Ini keretanya bakal delay 1 menit. Terus jadi kalau misalnya kita di sana dari rumah tinggal kita di sana mau ke tempat kita ngajar gitu, misalnya waktu itu kita sempat ngajar di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Nah, dari rumah tempat tinggal kita tuh perjalanan pakai keretanya itu sekitar 1,5 jam. Dan itu kita harus 3 kali ganti kereta plus naik bis. Nah, alhamdulillah di Google Maps itu udah jelas kita harus naik kereta apa aja. Dan sekali jalan itu naik keretanya 100.000. Ya, jadi dari rumah kita ke tempat ngajar itu 100.000, jadi seharian bolak-balik 200.000 rupiah. Kalau di kita kan mungkin sekali tap 5.000, 6.000 gitu. Kalau di sana 100.000, sekali tapnya 50.000, itu kayak agak buat pusing ya awalnya. 1 minggu 1 juta. 1 minggu ya gitu ya. Pengeluaran buat transportasinya lumayan. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gaji orang di sana ya memang masuk-masuk aja kayak gitu. Sama mungkin di sana itu kan tempat sholatnya sedikit ya. Jarang banget ada prayer room. Prayer room itu biasanya hanya di tempat-tempat yang banyak turisnya aja, kayak misalnya di restoran halal atau di bandara. Nah, kita beberapa kali waktu di sana itu pernah kunjungan ke Chiba University. Itu akhirnya kita sholatnya itu di pelataran depan gedungnya gitu. Karena memang kalau di sana juga kita harus siap sedia untuk bawa sejadah travel kemana-mana, karena ya bisa jadi emang sholatnya di pelataran. Terus kita juga pernah sholatnya di taman, banyak ada anak-anak lagi main, terus kita ya udah sholat aja di situ. Terus kadang kalau misalnya di mall, ada beberapa mall yang sudah menyediakan prayer room, tapi kita itu harus ke pusat informasinya untuk kayak minta kuncinya gitu. Dan untuk menerima kuncinya itu kita harus kayak ngisi surat, namanya siapa, asalnya dari mana, prayer roomnya digunakannya untuk apa. Maksudnya kayak sholat di saat itu kah atau bagaimana gitu. Jadi harus tidak selalu dibuka 24 jam ya kayak musola di Indonesia, tapi kita yang harus request untuk bisa dapetin kunci prayer roomnya itu. Masya Allah perjuangannya ya. Oke, teman-teman semuanya, mendengar perjuangan itu, kita perlu tahu juga ya bagaimana perjuangan dakwah
perjuangan dakwah kakak, karena kan tadi kan tujuan kakak juga salah satunya adalah berdakwah di matahari terbit, negeri matahari terbit Osaka. Walaupun tadi kakak mention juga tidak hanya di Osaka. Mungkin bagaimana berdakwah dengan minoritas kak? Kakak bagaimana menjalaninya dan juga hari ke harinya, dan juga apa trik-trik atau tips yang kakak berikan untuk nanti kita ke depannya siapa tahu akan melanjutkan ke sana juga nih kak. Oke. Dari Zadu. Oke, berarti ya gimana kita ngejalanin ibadah dan gimana kita berdakwah di sana ya. Mungkin ngejalaninnya dulu ya teman-teman semua. Jadi emang yang di sana bisa dibilang agama muslim menjadi minoritas. Dan tempat ibadah juga sebenarnya kalau ditanya komunitas muslim sebenarnya di sana udah banyak. Apalagi komunitas Indonesia muslim itu udah banyak. Cuman emang kalau tempat ibadah sendiri masih terbatas teman-teman semua. Karena emang kan Jepang itu terkenal dengan gedung-gedung yang mahal dan lainnya. Jadi emang cukup kaget aja ya ketika emang kita udah biasa di Indonesia dimanapun kita berlalu lalang pasti ada minimal musola ya. Masjid itu udah biasa kita temukan lah gitu, sehingga nggak ada alasan kita untuk kayak malas sholat dan lain gitu. Cuman pas ketika di sana tuh emang ternyata untuk kita menemukan masjid ya itu emang sulit gitu. Jadi emang di sana ketika kita di jam sholat ya akhirnya sholat di tempat yang emang yang layak, entah di taman ataupun ada beberapa mall yang emang menyediakan tempat sholat, dan itu pun bisa dibilang sangat sedikit ya, nggak banyak kayak gitu. Jadi penting banget ya buat teman-teman semua di sana kalau misal contoh mau ada tour dan lainnya, penting banget sebenarnya buat teman ya, penting banget buat teman supaya emang bisa saling ingetin gitu. Karena tadi ya dengan keterbatasan tempat sholat juga di sana kan nggak ada yang peduli, nggak ada azan dan lain-lain kan. Itu menjadi challenging lah untuk kita. Dan kan ada kata misalnya kalau nikmat itu terasa ketika emang udah nggak ada. Nah di situ tuh benar-benar terasa banget pentingnya atau ngerasain kayak oh, ternyata di sini susah loh mau sholat aja. Gitu. Baru kerasa di sana. Gitu. Sedangkan di Indonesia kita masjid depan aja kadang susah dan lain-lain kan seperti itu. Itu adalah yang pertama. Terus selanjutnya adalah terkait berdakwah di sana. Sebenarnya Jepang ini teman-teman semua, kamu nggak tahu ini positif atau negatif ya. Di Jepang itu kan orangnya benar-benar yang bisa dibilang kita nggak baca individualis ya. Mereka sama sekali nggak peduli mau orang lain gimana dan lainnya. Yang penting nggak mengganggu mereka. Gitu. Jadi di Jepang tuh kalau orang Jepang berlalang itu benar-benar ya udah kayak lewat-lewat aja gitu. Jadi walaupun itu rame, ya mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Mau kalian jatuh itu, mau kalian capek, sakit dan lain-lainnya, bisa dibilang kalau ada orang yang nolong itu udah keren banget kalau orang Jepang. Biasanya kalau emang peka itu pasti orang-orang udah di luar Jepang kayak gitu, turis dan lainnya. Jadi emang dari awal situ aja itu menjadi challenge kita untuk gimana cara berdakwah. Kita nggak mungkin langsung datang menyampaikan ajaran kita enggak, tapi gimana caranya kita pendekatannya dulu. Di Osaka ini bersama Japan Dakwah Center itu adalah pendekatan kita tuh lewat culture. Jadi emang orang Jepang ini setidaknya suka terkait kebudayaan. Nah, jadi emang lebih ke kita ngadain event tentang culture Indonesia, tentang culture Malaysia, atau culture Arab. Kita kenalkan dengan orang Indonesia, orang Jepang. Nah, dari situlah kita masukin nilai-nilai Islamnya. Contoh kita memperkenalkan temanya Arabic Day, kita memperkenalkan huruf hijaiyah kan Arab kan, kayak gitu. Jadi terus kita perlahan menjelaskan kalau misalnya ada di agama Islam itu seperti ini. Jadi emang sangat perlahan gitu. Dan tadi ya sebelum acara itu kan kita kayak bagi-bagi pamflet gitu kan. Yaitu ya lumayan challenging banget ya. Pertama mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris, jadi kita harus belajar bahasa Jepang. Dan ketika memberi pun ya nggak sedikit orang-orang yang memang menolak ataupun kabur ataupun ngerasa aneh kok tiba-tiba orang nggak dikenal datang antarin surat, itu mereka ngerasa aneh gitu. Jadi emang itu sih tantangan dakwah dan gimana kita ngejalanin di sana gitu. Tapi kalau misalnya ini bukan jadi suatu hal yang dijadikan ketakutan untuk pergi Jepang ya gitu. Karena insya Allah justru dengan ketidakpedulian mereka itu sehingga kita bisa bebas sholat, nggak ada orang yang rasis. Selama kita di sana alhamdulillah nggak ada yang rasis kayak gitu.
Juga musola tempat sewa itu komunitas muslim itu banyak dan mereka sangat aware gitu. Komunitas Indonesia di sana juga merupakan yang terbesar, mereka sangat aware sama kita. Pasti tinggal kontak aja mau ke sana, insya Allah mereka bakal mewadahi lah untuk makan atau untuk tempat sholat dan lainnya, untuk ngebantu terkait dari pekerjaan kayak gitu. Jadi sangat membantu banget. Juga kalau untuk berdakwah tadi mereka emang untuk di awal agak susah didekatin, jadi emang kita harus benar-benar perlahan banget ke mereka. Oke. Nah, jadi sebenarnya waktu kita di sana itu bisa dibilang target dakwah kita ada dua. Pertama, orang yang sudah muslim, entah itu orang Indonesia maupun mu'alaf yang di sana, karena kan jadi muslim di sana juga nggak mudah gitu ya. Terus yang kedua memang orang yang belum muslim. Mereka itu ada yang ateis, ada yang Buddha, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang memang sudah muslim, itu kita banyak berinteraksinya itu waktu kita di Tokyo. Nah, jadi waktu kita di Tokyo itu kita mengajar ngaji untuk teman-teman di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Jadi itu tuh sekolah punya KBRI Indonesia di sana. Ada SD, SMP, dari TK ya, TK, SD, SMP, SMA. Dan untuk anak-anak yang muslim itu wajib mengikuti ekstrakurikuler namanya madrasah diniyah ya. Nah, di sekolah itu jadi sebenarnya kan nggak semuanya itu muslim anak-anaknya yang di sana, ada yang non muslimnya juga. Jadi sebenarnya kalau untuk yang non muslim itu boleh keluar, anak-anak yang non muslim itu boleh keluar saat jam madin itu. Tapi kadang ada juga anak-anak yang malah ikutan belajar. Ya, mungkin namanya anak-anak gitu ya, masih penasaran, ya udah gak apa-apa ikutan belajar. Terus di Tokyo juga kita kerjasama dengan komunitas Indonesia di sana, ada namanya komunitas Ainul Yakin, terus Rumu Ichi. Nah, itu tuh komunitas-komunitas yang alhamdulillah rutin mengadakan kajian. Kayak misalnya tiap hari Rabu itu ada tahsin untuk ibu-ibunya, terus hari Jumat itu ada TPA untuk anak-anaknya. Karena nggak semua anak-anak Indonesia di sana itu sekolah di sekolah Republik Indonesia. Banyak dari mereka yang sekolahnya di sekolah lokal Jepang. Bahkan banyak juga anak-anak yang ibu bapaknya Indonesia, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi itu juga yang perlu dikuatkan gitu ya. Nah, kalau di Osaka kita kita mulai ketemu orang-orang yang memang non muslim gitu ya. Nah, biasanya di JDC ini suka ada program tadi yang kata Dani bilang, ada Indonesia Open Day, ada Arabic Day. Nah, itu kita mendekati mereka dengan kultur dulu, jadi belum ke agama. Tapi lama-lama mereka itu mengerti tentang Islam itu apa, terus ada berapa waktu sholatnya. Jadi waktu di Osaka juga kita sempat nginep di rumah orang Jepang. Nah, kita nginep di rumah orang Jepang selama 1 malam, yang itu tuh non muslim. Nah, waktu kita di sana itu kalau aku kebetulan dapat orang tua kayak orang tua angkat gitu ya, orang tua angkat selama 1 malam itu tuh aku dapetnya orang Buddha. Nah, mereka itu karena sudah sering ikut acara kultur Islam di JDC, jadi mereka tahu ada 5 waktu sholat di Islam. Jadi bahkan dia yang nanyain dulu, waktu sholat kamu setelah ini jam berapa, kata dia gitu. Terus waktu itu kebetulan baru mau zuhur ya, terus aku bilang nanti jam 12 siang gitu. Terus benar-benar jam 12.00, namanya orang Jepang kan sangat tepat waktu ya. Jam 12.00 dia langsung ngingetin, langsung bilang, ini waktu sholat kamu ya, kamu nggak apa-apa gak prayernya di sini, dia ada kayak ruangan gitu. Oh iya nggak apa-apa. Mungkin kalau bagi kita yang muslim tahu kan kayak kalau sholat itu bisa di antara jam segini sampai jam segini. Mungkin mereka tuh mikirnya masih harus stop di jam itu gitu. Terus waktu kita sholat juga izin ya, saya mau liatin kamu sholat gak apa-apa. Oh iya boleh. Jadi selama kita sholat kita ditontonin sama orang di sana. Terus kadang mereka suka nyatet di bukunya, nggak tahu nyatetin apa ya, nyatet di bukunya. Terus anaknya itu videoin aku sholat pakai iPad-nya, itu di videoin juga. Jadi kayak bagi mereka tuh hal yang baru gitu ya. Dan cara kita menentukan kiblat juga mereka tuh kayak wah keren ya, ada aplikasi untuk penentuan kiblat kayak gitu. Mereka juga suka gitu sama hal-hal Islam seperti itu. Wah, alhamdulillah. Berarti memang sudah, sepertinya warga di sana pun sudah sering
mulai mengenal Islam. Berarti memang betul ya kalau melihat data juga ternyata memang Islam itu kan the fastest growing. Ya, lagi lumayan tumbuh ya di Jepang. Alhamdulillah. Nah teman-teman semuanya mendengar seperti itu, apakah makin termotivasi atau tidak? Pasti dong, pasti termotivasi kan? Apalagi mendengar tadi, apalagi mendengar kalau misalkan kita di sana seperti apa, jadi mulai terbayang seperti apa, atau sudah ada yang yakin banget nih mau kalau sudah buka kak, kalau mau buka kabarin aku mau yang paling pertama katanya kak. Ada yang sudah seperti itu, boleh mengacung tangan. Ada yang sudah makin yakin gitu kayak aku kayaknya mau yakin, atau justru aduh kak jadi takut nih aku mau ke sana. Harusnya jangan ya kak. Seru banget. Menghadapi tantangan seperti itu kakak, apa yang paling ditanamin di hati kakak untuk melewati tantangan? Pasti ada kayak ya Allah kok, apalagi tadi kak kamu cerita ngasih pamflet ada yang sampai pergi atau nggak peduli, itu gimana kak menghadapi tantangannya? Karena melihat kayaknya teman-teman di sini sudah mulai kayak aduh aku takut, bagaimana kak? Kalau dari aku simpel sih teman-teman semua, ketika kita mengerjakan kebaikan atau dakwah itu sendiri makin sulit, maka insya Allah makin besar ganjarannya. Jadi fokusnya ke sana aja, walaupun emang di sana kayak banyak tantangan, banyak orang-orang yang nolak, mau makan susah, mau sholat susah, kan? Apalagi mau bergaul juga susah sebenarnya. Kalau nggak ketemu langsung sama orang-orang Asia, kalau langsung ke orang Jepang susah. Ya, jadi kita ngerasa ya udah ketika kita melakukan itu tuh sulit, insya Allah ganjarannya makin besar. Dan nggak tahu ya kenapa, aku rasa ketika di sana tuh Indonesia itu benar makin kerasa gitu. Karena benar-benar kan kita kumpul sama orang Indonesia, dan ketika kita kumpul, ciri khas orang Indonesia kan suka kumpul liwetan, ya kan? Ngumpul makan bareng-bareng, suka ngobrol dan sini ketawa kiwi gitu kan. Yang di sana itu kan sangat asing sekali gitu untuk orang Jepang. Orang Jepang melihat kita berisik, senyum-senyum tuh selalu ditanya, kenapa kamu selalu senyum tiap hari gitu? Kenapa orang Indonesia ini selalu senyum? Kayak mereka bahkan bilang kalau misalnya kita tuh negara funny country ya, jadi kayak negara yang lucu gitu, kemana-mana senyum, kemana-mana melawak gitu kan. Yang kita mah ya budaya aja kan, Indonesia kita suka ngobrol dan lainnya. Nah ketika di sana tuh menjadi minoritas dengan keadaan yang masih seperti itu, kita ngerasa kayak wih enak banget nih, kayak ini nih Indonesia banget nih kayak gitu. Jadi kayak ya makin bersyukur juga lah ketika kita lahir di negara yang memang sudah memungkinkan kita untuk bisa beribadah dengan nyaman, juga dapat lingkungannya insya Allah baik gitu kan, nyaman gitu, sesuai lah kayak gitu sih. Oke. Ya, tadi betul ya. Jadi orang Jepang itu mungkin karena dia sukanya sendiri-sendiri. Kalau kita kan kadang kita nggak kenal sama orang di jalan atau di tempat umum, kita bisa langsung ngobrol. Kalau di sana tuh kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi waktu itu kita juga sempat kunjungan ke Tenri, namanya Tenri University, dan Tenri itu ternyata agama. Aku juga baru tahu sih ternyata ada agama namanya Tenri gitu ya. Nah di sana tuh kita ketemu mahasiswa yang beragama Tenri juga, terus kita cerita-cerita tentang budaya Indonesia gitu ke mereka. Dan saat kita ceritain Indonesia tuh gini loh, kita tuh bisa saling bantu sama orang yang gak dikenal kalau di jalan, terus kita bisa langsung ngobrol, terus mereka tuh bener-bener kaget, ya really like, suka gitu ya. Ya kaget-kaget ya, orang Jepang tuh kadang ya gitu ya. Sangat terlihat gitu di wajah mereka. Dan pada saat itu juga mungkin salah satu ketakutan aku waktu sebelum berangkat itu di bahasa, karena bahasa Jepang belum bisa, terus bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi ternyata alhamdulillah waktu di sana memang bahasa Inggris aku yang tidak bagus-bagus amat, alhamdulillah dimengerti oleh orang Jepang, karena bahasa Inggrisnya juga gak terlalu bagus gitu. Jadi kadang kita kalau ngobrol sama orang Jepang, aku ngomong nih sama temen aku, bahasa Inggris aku udah bener kan? Soalnya dia tuh bilang, can you repeat, katanya gitu kan. Terus kata temen aku, iya bener kok kak, dianya aja yang gak ngerti gitu. Jadi memang
di mereka pun bahasa Inggris bukan, kalau di kita kan masih dipelajari ya, harapannya memang orang-orang Indonesia bisa berbahasa Inggris. Kalau di sana tuh enggak, jadi mereka tuh ibaratnya sangat cinta gitu ya dengan bahasa Jepangnya gitu. Terus kalau di sana tentang tadi ya, tentang makanan, itu memang makanan itu mungkin kita mikirnya agak susah, tapi alhamdulillah di sana sudah banyak restoran halal. Terus ada aplikasi namanya Halal Japan. Jadi teman-teman nanti kalau ke Jepang jangan lupa download namanya Halal Japan. Itu kita kalau ke minimarketnya tinggal nge-scan aja produknya, terus nanti bisa keluar itu tuh halal, haram, atau meragukan. Nah itu kalau misalnya yang halal itu insya Allah udah bisa langsung kita beli. Terus kalau misalnya yang haram berarti itu ada bahan-bahan haramnya. Kalau misalnya nggak muncul di aplikasi itu berarti produknya itu belum terdaftar di sana. Tapi mungkin karena kita sekalinya ketemu makanan halal itu seneng banget, jadi makannya banyak. Jadi pulang-pulang dari sana kayaknya hampir semuanya ya berat badannya bertambah. Jadi di sana tuh kulinernya masya Allah enak-enak banget. Makanan halal di Jepang itu enak-enak banget. Jauh lebih enak lah dari Indonesia, pokoknya nikmat banget masya Allah. Masya Allah. Tantangan sudah dalam berdakwah. Kira-kira pelajaran atau hal penting dakwah apa yang kakak berdua bisa bawa dari sana dan diterapkan di Indonesia, khususnya di teman-teman mahasiswa IPB nih kak, atau lingkungan IPB University dan umumnya untuk Indonesia, apa nih kak? Oke, mungkin dari apa teman-teman semua? Mungkin sedikit cerita aja. Kebetulan alhamdulillah kami berkesempatan ketemu Ustadz Adi Hidayat di sana, bahkan ngobrol satu pangkuan alhamdulillah ya. Karena kebetulan yang suka mengatur Ustadz Adi itu ya, kami tinggal di rumah orang itu, di orang Indonesia. Juga ada berbagai ustadz lainnya, dan emang banyak ustadz mengatakan bahwasannya Jepang ini tinggal kurang syahadat aja. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena emang dari segi karakternya atau keseharian mereka itu benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. Contoh apa? Contoh dari kebersihan. Bahkan tadi kan mereka membuat kebijakan kalau emang di tempat-tempat umum itu nggak diletakin atau nggak ditaruh namanya tong sampah. Jadi semua masyarakat itu wajib untuk membawa pulang ke rumahnya. Dan ketika di rumah pun mereka wajib memilah. Kalau misalnya nggak dipilah maka nggak diambil, kayak gitu. Dan itu kan kayak ada semacam RT-nya lah gitu lah, atau semacam ya penanggung jawabnya ketika emang. Dan itu ada nomor-nomornya. Jadi ketika ada yang mereka nggak dipilah dan ditaruh itu bakal kena marah. Gitu. Itu udah jadi budaya mereka. Terus yang kedua adalah kedisiplinan. Mereka tuh on time banget. Jadi pernah case-nya ketika kita sholat Jumat. Jadi waktu itu kita sewa ruangan sampai pukul 2. Dan di pukul 2 kurang 3 ya kan? Pukul 2 kurang 3 itu kita semua udah selesai. Kita udah rapi ruangannya. Cuma emang kita masih di tempat sepatu. Ya lagi pakai sepatu kan. Namanya orang Indonesia juga sambil merumpi lah ya. Nah tiba-tiba orangnya datang dan langsung marah-marah sama kita nih. Untuk marahnya ke bahasa Jepang, jadi nggak ngerti. Gitu. Jadi ya marah-marah, tapi intinya bahkan dari teman-teman orang Indonesia yang paham, mereka tuh marah-marahnya bahkan bisa dibilang nyakitin hati lah kayak gitu. Padahal itu udah ibaratnya di dalam ruangan itu udah kosong, udah rapi, tapi masih ada di situ. Jadi mereka mengenal adalah ketika selesai jam 2 maka jam 2 itu sudah benar-benar bersih, nggak ada siapapun. Dan ketika sharing juga sama orang yang bekerja di sana, ketika jadwal kerja jadwal kerja di Jepang itu contoh masuk jam 7, maka jam 7 itu mulai kerja, bukan jam 7 itu baru datang. Jadi mereka tuh ada SOP sebelum bekerja, kayak bersih-bersih dulu. Kalau misalnya bekerja pabrik itu ada senam dulu. Nah itu mereka ngelakuin itu sebelum jam 8 itu mereka ngelakuin pekerjaan. Jadi emang sempat beberapa kali kita kena tegur ya. Kita beberapa kali kena tegur karena emang kita telat sedikit, telat 5 menit kayak gitu. Dan yang kedua, jalan kita terlalu lambat. Jalan orang Indonesia terlalu lambat ya. Karena emang ya kita kan biasa ya sambil jalan sambil ngobrol. Kalau di sana tuh bener-bener jalannya secepat itu. Gitu. Entah ada yang bilang kalau memang jalan cepat itu emang katanya berpengaruh juga ke cara pikir mereka gitu. Jadi kalau misalnya susah tuh direktur dari GDC, Japan Dewa Center bilang kalau misalnya orang Jepang tuh kenapa mereka maju, karena jalan mereka atau gerak mereka, cara kerja mereka on time, tepat gitu dan cepat semuanya kayak gitu. Jadi menurut aku sendiri itulah hal-hal yang sebenarnya masalah waktu, masalah disiplin, ya kan, apalagi masalah yang gak ngepoin orang, gak mau tahu urusan orang, apalagi sampai
mencibir orang ya. Sana tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi yang harusnya itu adalah hal-hal utama yang diajarkan oleh agama kita itu sendiri gitu. Itu semua ada kok di Al-Quran gitu. Jadi harusnya kita menjadi negara muslim harusnya lebih bisa mencerminkan kayak gitu. Jadi itu kenapa judulnya kayak Jepang mengajarkan kita Islam gitu. Bukan tentang berapa jumlah agamanya enggak, tapi keseharian mereka yang benar-benar mereka sedisiplin itu, mereka tertib kayak gitu. Sistem di pemerintah mereka rapi, pajak dan lain semuanya rapi lah semuanya kayak gitu. Ya betul ya tadi yang sudah Dani sampaikan. Tadi yang terkait kita harus jalan cepat ya. Jadi itu juga kebetulan kita waktu di Osaka di JDC itu ada yang namanya rukun JDC. Nah rukun JDC itu ada 9 atau 9 ya. Ada 9. Jadi itu adalah JDC ini dibuatnya bukan oleh orang Indonesia tapi oleh orang Malaysia. Jadi di sana itu komunitas muslim terbesar memang antara Indonesia atau Malaysia gitu ya. Nah jadi JDC ini sama orang Malaysia tersebut dibuat namanya rukun JDC. Jadi itu adalah 9 poin yang mereka ambil dari nilai-nilai Islam yang terdapat di orang Jepang. Kayak misalnya tadi disiplin, tepat waktu, terus kerjanya itu harus cepat. Jadi makanya kita jalan cepat tuh menggambarkan kerja juga harus cepat. Terus kalau kerja juga harus memberikan yang terbaik. Kita pokoknya sebisa mungkin kita tuh excellent gitu ya di pekerjaan kita itu. Terus tadi juga memang ya kalau misalnya orang Jepang jalan tuh cepatnya, bahkan orang Jepang yang lebih tua dari kita, nenek-nenek gitu tuh jalannya cepet banget, bahkan lebih cepat dari kita yang anak muda gitu ya. Bahkan kayak gimana apa yang waktu itu main dikit langsung hilang nenek-neneknya. Iya betul. Karena jalannya saking cepatnya gitu ya. Dan buat mereka itu jalan cepat ya, karena kalau misalnya sama ya mirip di Indonesia, kalau ditanya di sana KRL-nya kayak pepes gak gitu ya, dempet-dempetan gitu ya, sama aja kalau lagi jam pergi pulang kerja kayak gitu juga. Dan mereka kalau buru-buru ya asal senggol aja, tuk langsung aja, maksudnya bahu kita sering kesenggol. Tapi untungnya tingginya orang Indonesia sama orang Jepang kan nggak jauh beda ya. Jadi ya alhamdulillah masih aman gitu, dan kita juga tidak terlalu kaget dengan hal itu karena memang di Indonesia juga seperti itu. Jadi memang di Jepang itu nilai-nilai Islamnya banyak, tapi mungkin orang yang berislamnya yang belum banyak, mulai dari disiplinnya, kebersihannya dan lain sebagainya. Oke, berarti intinya yang nilai-nilai Islam atau nilai-nilai yang dibawa dari Jepang ke Indonesia dan bisa diterapkan dalam dakwahnya, yang pertama adalah kita harus disiplin, bersih, tepat waktu, apalagi dalam beribadah, apalagi bulan puasa ya Kak ya. Oke. Melihat teman-teman semua, sepertinya sudah mulai banyak yang terlihat mau bertanya nih Kak. Boleh banget. Mau bertanya, jadi lebih penasaran dan lebih bertanya pribadi. Oke. Teman-teman semuanya masih semangat? Kita cek dulu. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Wah, kayaknya udah mau buka puasa jadi makin lemas kayaknya ya. Hemat energi ya. Oh, hemat energi. Baterai kalau di HP save baterainya lagi udah hidup tuh ya. Oke, kita cek lagi terakhir deh. Sebelum kita masuk ke bertanya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Allahu Akbar. Nah, yang paling semangat pasti bakal bertanya nih. Oke, kita buka sesi tanya jawab Kak. Sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kita kasih 2 pertanyaan dulu kali ya, dari Ikhwan dan juga dari Ahwat. Satu-satu dulu. Untuk yang Ikhwan, dalam hitungan ketiga ya, Kakak boleh mohon dibantu untuk siapa dilihat yang paling cepat. Nanti saya hitungan ketiga, angkat siapa yang paling cepat angkat, dan kakak-kakak di depan juga beliau yang melihat siapa yang duluan. Nanti dipersilahkan dengan formatnya nama dan juga departemen juga angkatan. Dalam hitungan 1, 2, 3. Mas yang tengah ya, yang kotak-kotak ya. Oke, Mas yang kotak-kotak boleh mic-nya nanti ini dipersilakan untuk bertanya.
Yang belakang. Ente ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Maste, watashi wa namae wa Surya des. Saya dari prodi E4 angkatan 61. Izin bertanya Bang. Di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai student exchange ke Jepang terutamanya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana prosedur pendaftarannya dan seleksi khususnya dari IPB University-nya sendiri? Apakah ada persyaratan khusus seperti misalnya kemampuan bahasa Jepang atau sertifikatnya, dan berapa lama pertukaran pelajaran itu ditawarkan? Terima kasih. Kita keep dulu atau sekaligus nanti dijawab? Langsung aja. Langsung aja. Oke, baik. Oke, siapa tadi namanya lupa? Surya. Oke. Untuk persyaratan sendiri ya, apa aja yang perlu dipersiapin? Yang pertama tuh kemarin kita ngebuat motivation letter bahasa Inggris. Terus juga kalau dari bekal sendiri emang ada bekal hafalan, tapi nggak harus 10 enggak. Yang minimal kita punya hafalan. Juga bisa atau mengetahui terkait fikih-fikih dasar kayak semacam tata cara wudu, rukun sholat, dan kayak gitu-gitulah. Terus mungkin nanti di wawancara tuh bakal ada dua wawancara. Wawancara yang pertama tuh tentang kepribadian, tentang pengalaman, tentang motivasi, dan itu pakai bahasa Inggris wawancaranya. Nah, ntar wawancara kedua itu fokus wawancara ke persyaratan tadi berupa yang Quran sama fikih dasar. Nah, itu ditanyain juga seperti itu. Itu sih. Terus di situ juga apa lagi ya? Paspor. Terus kita diminta waktu di Google Form awal tuh diminta untuk video bacaan Quran, video hafalan. Untuk bahasa sebenarnya nanti di tesnya itu satu, jadi pas wawancara satunya itu pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Inggris gitu. Untuk bahasa Jepang gimana? Kalau misalnya bisa bahasa Jepang tentu lebih bagus, sangat lebih bagus. Tapi di antara kita berempat kemarin belum ada yang bisa berbahasa Jepang, jadi masih aman-aman aja insya Allah. Jadi sebenarnya dari berkas pun sebenarnya nggak ribet banget ya? Enggak kok, aman. Nggak harus ada TOEFL, IELTS, nggak harus ada. Nggak ada. Yang penting bisa ngomong aja. Ya. Oh ya, untuk programnya sendiri ya, programnya untuk kemarin 2 bulan. Jadi kita berangkat tanggal 5 November. 7 November kita kembali 7 Januari. Jadi pas 2 bulan. Begitu. Sudah terjawab? Oke. Selanjutnya kita bergeser ke akhwat. Buat akhwat yang mau bertanya, dalam ada dua. Oke. Duluan-duluanan ya. Siapa yang paling duluan itu yang duluan bertanya. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3 yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai bahasa Jepang juga kan? Enggak usah. Oke, perkenalkan nama aku Zara Anita Takana dari AGH angkatan 60. Sebelumnya izin bertanya untuk mengenai pertama aku ingin bertanya mengenai biaya, apakah itu kayak fully funded atau kayak half bayar setengah seperti itu, atau ya kayak mandiri. Setelah itu mungkin mengenai banyak orang yang mendaftar, apakah itu seleksinya ketat atau kayak
enggak juga seperti itu, dan juga mengenai destinasi yang dikunjungi itu tempatnya di mana aja ya? Seperti itu. Terima kasih. Boleh dari sini. Langsung jawab ya. Yang pertama, untuk program ini memang dirancangnya itu fully funded ya teman-teman. Cuman belum termasuk kalau misalnya kita mau lebih kulineran di sana, kita mau masuk ke destinasi ini kayak gitu. Nah, cuman alhamdulillahnya waktu di Osaka itu kita tuh libur setiap hari Rabu. Nah, tapi di hari Rabu kita nggak boleh diem di rumah. Kata ketua JDC-nya kita harus keluar, entah itu ke tempat wisata ataupun kemana. Dan kadang kalau misalnya kita keluar ke tempat wisata pun dibayarin gitu sama beliau. Jadi ya lumayan ya, alhamdulillah gitu. Terus yang kedua tadi terkait seleksinya ya. Seleksinya itu jadi gini teman-teman, kemarin itu yang daftar itu setahu aku ada puluhan, sekitar segitu ya. Nah yang lolos itu 4 orang. Harusnya yang lolos itu 2 perempuan, 2 laki-laki. Tapi kemarin itu jadinya yang berangkat 1 perempuan, 3 laki-laki gitu. Kenapa? Karena kadang ada kendala di misalnya di departemen atau misalnya perizinan dan lain sebagainya gitu. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya sudah jelas sih semoga bisa gitu ya. Terus tadi yang terakhir ke destinasinya ya. Untuk ke destinasi itu biasanya kita ada beberapa ya. Kayak misalnya yang pertama itu memang tempat wisata, yang kedua itu kuliner, yang ketiga itu masjid di sana. Jadi kita tuh sebisa mungkin di kota itu tuh mengunjungi masjid di situ gitu. Nah kita tuh kemarin ke 2 kota, Tokyo dan Osaka, tapi karena Osaka itu dekat sama Kyoto, jadi kita juga pernah jalan ke Kyoto naik kereta, terus kita juga jalan ke namanya itu Shiga. Nah di Shiga itu kita ke tempat yang bersalju karena waktu itu akhir Desember. Karena akhir Desember itu kalau di tengah kota Osaka itu belum turun salju, jadi kita harus ke daerah yang agak atas. Kalau di sini mah kayak ke puncaknya gitu ya, ke puncak terus harus naik cable car. Naik cable car ke sana. Terus di sana itu tempat wisata ada yang gratis, ada yang berbayar. Biasanya kita nyarinya yang gratis dulu, atau yang berbayarnya yang cukup murah gitu ya. Kalau misalnya di Tokyo itu tempat wisata itu lebih banyak daripada di Osaka. Di Tokyo itu ada banyak taman, dan taman pun kalau misalnya lagi musimnya bagus, kayak misalnya lagi musim gugur atau misalnya lagi musim sakura, lagi lagi spring, itu di taman yang gratisan aja udah bagus sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita mau ke taman yang agak gede, kalau di sini tuh kayak Kebun Raya Bogor, di sana itu berbayar, biasanya 500 yen atau sekitar 50.000 rupiah. Gitu. Terus waktunya gimana? Nah di sana itu memang tidak full 7 hari kita berkegiatan terus enggak. Tapi ada juga hari-hari di mana kita kosong, yang kita itu bisa punya waktu untuk mengeksplor Jepang. Kayak tadi misalnya ke masjidnya, di sana itu masjid itu ada yang punya orang Indonesia, ada yang orang Turki, ada juga IPB. Tapi IPB bukan IPB ini, India, Pakistan, Bangladesh. Nah 3 itu. Itu karena masjid-masjid itu berasal dari negara yang berbeda pengurusnya, jadi mazhab yang dipakai biasa berbeda juga. Jadi mengapa walaupun di sana sudah ada beberapa masjid, tapi tetap diusahakan orang Indonesia itu nambah lagi masjid di sana karena untuk mengusahakan mazhab yang sama dengan orang Indonesia saat ini. Kayak gitu sih, kalau destinasi wisata mah banyak banget dan tidak akan pernah bosan ke Jepang. Oke, mungkin aku izin nambahin ya, untuk tadi benar kita fully funded, alhamdulillah. Kita dari berangkat sampai pulang, tempat tinggal, makan, semuanya udah biayain. Untuk hidup, bukan untuk foya-foya. Untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Untuk hidup dan masak. Ya. Tapi soalnya itu untuk ukuran Indonesia itu besar. Ya. Terus kita di sana destinasi, mungkin aku izin nambahin. Alhamdulillah kita juga ada kunjungan juga ke kampus-kampus ternama dari Chiba University, ada Toda ya, atau Tokyo Daigaku atau The University of Tokyo. Itu Tokyo kampus terfavorit di Jepang lah. Jadi kalau kita cerita sama orang Jepang, ya dari mana, habis kegiatan di mana, di Tokyo, gitu. Mereka kayak keren banget gitu. Mereka kayak kalian orang cerdas ya, padahal cuma masuk keliling-keliling aja. Cuma ikut acara doang. Iya, dan alhamdulillah kebetulan waktu itu juga sedang ada kegiatan namanya Indonesian Music Festival ya. Jadi emang
mereka juga ada kegiatan semacam festival budayanya gitu khas dari University of Tokyo. Terus kita ke Tenri juga kita ngobrol ya sama Pakparan. Kita juga ke KBRI di Tokyo ya, kita ngobrol juga sharing. Jadi insya Allah banyak lah kayak gitu. Kan tadi kan AGH ya, jadi jangan khawatir walaupun ini prodi HR, wah itu nggak sesuai nih ntar gimana di sana dan lain-lain. Nggak, insya Allah. Yang penting ketika kita ada kesempatan ke Jepang dan ketika kita tahu apa yang harus kita cari, semua di sana ada kampus, dan juga kita bisa minta relasi kerja, minta relasi sensei buat S2 dan insya Allah banyak didapatnya. Ya, jadi memang beda ya. Jadi sebelumnya waktu ini kan kita berangkat November 2024. Nah sebelum itu alhamdulillah aku juga sudah pernah ke Jepang, tapi tidak untuk program. Jadi ya udah cuma jalan-jalan aja dan cuma semingguan gitu. Dan memang kerasa banget bedanya. Kalau misalnya kita ke sana hanya untuk jalan-jalan dan untuk program. Kalau cuma jalan-jalan kita hanya tahu destinasi wisata aja dan kita nggak akan ketemu orang Indonesia yang di sana. Ibaratnya kita nggak ngikutin kehidupan mereka di sana. Tapi di program ini karena kita di sananya cukup lama dan kita mengikuti kehidupan orang Indonesia yang di sana, jadi kita tuh wawasannya lebih terbuka. Oh, orang Indonesia tuh kalau tinggal di Jepang tuh kayak gini ya, pekerjaan mereka tuh kayak gini, cara mereka membagi waktu dengan keluarganya tuh kayak gini, terus cara mereka memaintain keislamannya dengan kajian rutin pekanannya tuh kayak gini. Itu tuh jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan hanya jalan-jalan aja gitu ke sana. Pokoknya kalau ke sana itu memang insya Allah nggak nyesel karena sebenarnya banyak banget list destinasi yang belum kita kunjungi. Bener. Ya. Jadi harus balik lagi ya. Harus balik lagi ke sana karena masih banyak wishlist lah yang belum dikunjungi dan insya Allah kalau ikut program itu akan lebih banyak manfaatnya buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Masya Allah. Terima kasih kakak atas jawabannya. Alhamdulillah itu sangat menambah lagi semangat kita untuk bisa segera ke Jepang ya kak. Oke. Demikian sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah berakhir. Terakhir sebelum kita minta closing statement kan dari Kak Dani dan Kak Iza untuk teman-teman semuanya. Oke, closing statement. Mungkin dua ya teman-teman semua. Yang pertama, semua orang punya kesempatan ke Jepang. Kalian semua bisa ke Jepang. Kalau kata guru kami ya, bilang kalau misalnya kesuksesan atau pencapaian itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan kayak gitu. Kita dari aku sendiri sebenarnya nggak expect sama sekali kalau misalnya bakal ada program ini, sama sekali nggak ada karena jatuhnya kan lagi penelitian. Gitu. Tapi karena emang ada komitmen diri sendiri untuk tiap harinya belajar bahasa Inggris, tiap harinya belajar, memang pengen keluar negeri tapi nggak tahu kapan, tapi setidaknya kita belajar lakuin tiap hari. Yaitu insya Allah ketika ada kesempatan datang ya kita bakal bisa ikut gitu. Jadi jangan sampai malah kebalik, nunggu kesempatan malah harus baru disiapin. Itu nggak bakal jadi karena tadi ya pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Kalau ada kesempatan kita nggak siap ya percuma kayak gitu. Terus yang kedua, poin utama juga adalah nggak ada alasan apapun untuk kita nggak menjaga iman kita atau menjaga ibadah kita ya dimanapun, walaupun sekalipun di negeri minoritas. Quran atau agama kita udah menjelaskan sangat detail gitu, bagaimana tata caranya ketika emang kita ada kendala A, D, B, C semua dijelaskan secara detail gitu. Sedetail itu ya. Berarti ya emang terbukti kebenaran ya gitu. Emang Quran ini nggak cuma dipakai untuk cocoknya di Indonesia doang enggak, tapi memang bisa di seluruh dunia. Itulah bukti nyata emang Quran ini petunjuk untuk kita dan begitu pula kita jangan sampai mencari alasan-alasan ya. Teman-teman semua orang di Jepang benar-benar bersusah payah. Mereka ya walaupun mereka nggak pernah dengar azan ya. Azan berkumandang di mana-mana juga mereka azan ya sembunyi diam-diam kayak gitu. Tapi nggak menjadikan mereka itu nggak atau berhenti untuk menjalankan. Justru membuat mereka keimanan mereka itu mereka makin semangat ibadah, makin semangat bersedekah, makin semangat berislam. Jadi ya dimanapun kita berada kita usahakan untuk selalu beriman dan bertakwa. Oke, mungkin kalau dari aku pesannya gimana kita di Jepang aja bisa menjaga keislaman kita, seharusnya di Indonesia itu harusnya lebih mudah. Pertama
sholat. Di sana itu kita alhamdulillah tidak ada sholat wajib yang terlewat. Karena kita selalu mengusahakan cari prayer room, cari masjid, atau sholat langsung di tempat itu gitu ya. Misalnya di pelataran atau di taman. Jadi nggak ada alasan buat kita yang di Indonesia itu meninggalkan sholat. Nggak ada alasan, aduh susah jauh ke musola. Ya kita di sana lebih jauh kalau mau ke musola. Nggak ada alasan, aduh ribet wudunya gimana. Kita di sana jauh lebih ribet karena nggak ada tempat wudu. Jadi banyak kemudahan di Indonesia yang jangan menjadi alasan kita untuk meninggalkan sholat. Dan yang kedua tentang makanan. Di sana itu kita sangat berusaha mencari makanan halal dan insya Allah semua yang kita makan juga sudah jelas kehalalannya. Dan jangan sampai kita di Indonesia ini makan makanan yang tidak halal. Kok bisa? Bukannya semua makanan yang di Indonesia ini udah halal. Ternyata kalau misalnya kita cek lagi teman-teman, mungkin masih ada restoran yang tulisannya misalnya no pork, no lard gitu ya. Tapi itu sebenarnya restorannya itu masih mengandung alkohol. Kayak misalnya masih ada mirinnya, masih ada sake dan lain sebagainya. Jadi tidak semua restoran di Indonesia itu halal. Jadi karena di sini di Indonesia sudah banyak restoran yang bersertifikasi halal, utamakan yang itu dulu. Dan yang sering kita kelewatan juga biasanya di makanan penutup atau dessert itu di Indonesia tuh sering masih yang pakai menggunakan rum. Rum itu kan haram ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita tinggalkan juga. Pokoknya semua kemudahan keislaman di Indonesia jangan sampai menjadi alasan kita untuk tidak memperkuat Islam kita di Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Kakak atas closing statementnya. Semoga makin memberikan semangat untuk kita semua. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih untuk Kak Dani dan juga Kak Iza. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk penutup dari doa kajian senja hari ini, yaitu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi